Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat dan mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan semangat. Oke, hari ini Pak Guru akan melanjutkan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam di tema 1. Materi yang Pak Guru bahas pada pagi hari ini bisa kalian lihat di halaman 42 dan halaman 50. Nanti tugasnya langsung saja kalian buka di halaman 72. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Sebenarnya kemarin sudah Pak Guru bahas apa itu sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu segala sesuatu yang menghasilkan bunyi, itu pasti dinamakan dengan sumber bunyi. Tetapi hari ini kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi sekali lagi, benda yang menghasilkan bunyi atau yang bergetar, dalam tanda kutip otomatis benda yang menghasilkan bunyi kemarin itu adalah benda yang bergetar, itu dinamakan dengan sumber bunyi. Kalau gitar, keseluruhan dari gitar itu, maka yang bergetar yang mana kalian lihat? Apakah senarnya, apakah badan gitarnya? Tentu yang bergetar adalah senarnya. Oleh karenanya yang bisa disebut sumber bunyi dari gitar itu adalah senarnya. Gamelan misalnya, ada pemukulnya, ada kakinya, ada yang namanya yang dari logam itu. Nah, kira-kira yang menghasilkan bunyi yang mana? Yang dinamakan sumber bunyi itu adalah yang menghasilkan bunyi atau yang bergetar. Kemudian dari benda yang bergetar itu nanti bisa dihitung banyaknya getaran dalam 1 detiknya. Oke. Jadi getaran itu nanti satuannya adalah frekuensi. Jadi selama ini kalian bisa mendengar, pernah melihat ada kata frekuensi. Lah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik biasanya, ya. Dan satuannya adalah Hz. Kemudian ini ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, nanti frekuensi itu masing-masing, ada yang frekuensinya banyak, ada yang frekuensinya sedang, ada yang frekuensinya sangat sedikit. Frekuensi yang sangat sedikit itu biasanya kurang dari 20 Hz atau Hz, itu dinamakan dengan bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik itu hanya bisa didengar oleh jangkrik dan gajah. Jadi sebenarnya gajah dan jangkrik itu ketika berinteraksi, ketika berbicara dengan teman-temannya juga mengandalkan suara, mengandalkan bunyi, tetapi bunyinya sangat kecil sekali sehingga kita tidak bisa mendengar. Kemudian audiosonik yang sedengan antara 20 sampai 20.000 Hz atau Hz. Inilah bunyi yang bisa kita dengar, manusia dengar. Termasuk bunyi burung, ya, ketika burung itu bersuara ngoceh gitu, itu juga masih dalam kategori bunyi audiosonik. Bunyi apalagi? Bunyi mesin, bunyi alat musik, semuanya itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian yang paling tinggi adalah bunyi ultrasonik. Nah, ultrasonik ini lebih dari 20 Hz. Biasanya yang bisa dengar hanya lumba-lumba, kelelawar, dan ikan paus. Jadi lumba-lumba juga bisa berbicara dengan sama-sama lumba-lumba, kelelawar juga seperti itu, paus juga seperti itu. Akan tetapi berbicara dan bersuaranya itu sangat-sangat keras sekali. Jadi di atas 20.000 Hz. Nah, ini manusia juga tidak bisa mendengar, hanya hewan-hewan tertentu saja. Baik, next. Kemudian bunyi merambat. Anak-anak, bunyi itu tidak serta-merta hanya berkutat di sumber bunyi saja. Kemarin ada bagaimana bunyi merambat sudah dibahas, mulai dari melalui media perantara, media padat, media cair, dan media gas. Kemudian bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga manusia, ke telinga kita itu bagaimana urut-urutannya. Jadi yang pertama adalah ada bunyi di situ, ya, ada bunyi, sumber bunyi menghasilkan bunyi. Kemudian bunyi itu menyebar melalui media udara. Kemudian dari udara itu merambat sampai ke telinga telinga kita.
Dan ketika telinga kita mendengar, maka telinga kita menyampaikan bunyi ke otak kita, sehingga kita bisa menyadari, oh itu bunyi gendang, itu bunyi gitar, itu bunyi alat yang dipukul, itu bunyi burung yang bersuara. Itu yang bisa membedakan bunyi-bunyi itu adalah otak kita. Dan sebelum masuk ke otak kita, apakah itu bunyi benda yang bagaimana, itu masuknya ke telinga, dan telinga dapat mendapatkan bunyi gara-gara perantara udara. Jadi urut-urutannya ada seperti ini: bunyi, kemudian udara, telinga, dan otak. Nah, di telinga sendiri itu nanti ada macam-macam bagiannya. Ini yang harus kalian tahu dan harus kalian hafalkan. Ini Pak Guru sengaja memilih gambar yang ini karena lumayan jelas. Jadi telinga secara garis besar dibagi menjadi 3: bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, bagian luar itu yang ini, ini bagian luar ya. Ini yang bagian tengah, ini yang bagian dalam. Nah, ini juga sama, nanti suara itu masuk tidak langsung ke sini, tetapi dari sini prosesnya ya, melewati beberapa bagian telinga, nanti Pak Guru sebutkan, kemudian keluar ke sini. Nah, kalau sudah sampai sini, nah biasanya nanti disalurkan ke otak. Jadi endingnya atau akhirnya itu di otak. Jadi ketika otak kalian bisa mendengar itu awalnya dari telinga. Oke, langsung saja. Di telinga bagian luar itu ada daun telinga. Nah, daun telinga itu yang kelihatan dari luar, makanya dinamakan dengan telinga luar karena bisa dilihat dengan mata kita sendiri. Nah, daun telinga ini nanti fungsinya menyerap suara. Jadi suara yang ada di luar bisa masuk ke telinga karena adanya daun telinga, tidak kelewat karena ada daun telinga. Kemudian lubang telinga, suara yang sudah masuk ke daun telinga disalurkan ke dalam melalui lubang telinga. Nah, inilah bagian telinga yang paling inti, itu gendang telinga, tepatnya di bagian dalam. Ini kalau telinga kalian rusak, nanti ada gangguan-gangguan telinga, ini bisa jadi kalian tidak bisa mendengar, atau suara tetap masuk tapi kalian tidak bisa mengetahui suara apa yang masuk. Nah, gendang telinga ini fungsinya adalah meneruskan bunyi ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu yang mana? Nah, ini. Jadi banyak sekali tulang-tulang di sini. Ya, bisa kalian cek di halaman 51. Ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya meneruskan ke koklea atau rumah siput. Ini bagian dalam yang paling paling penting itu adalah yang rumah siput itu. Jadi dari gendang telinga diteruskan ke tulang-tulang pendengaran ya. Kemudian dari tulang-tulang pendengaran ini nanti di koklea ini, rumah siput, nanti ke saraf pendengaran, saluran setengah lingkaran, nah barulah nyampe ke otak. Dan yang terakhir adalah saluran eustachius. Nah, ini yang bisa menyalurkan ke faring, masuk ke mulut. Nah, selanjutnya adalah gangguan di dalam telinga. Yang pertama adalah tuli. Tuli itu tadi yang Pak Guru sebutkan, karena gendang telinga kalian rusak. Nah, bisa jadi karena kena benda tajam atau karena apa, itu akhirnya tidak bisa mendengar, itu disamakan dengan tuli. Ada lagi gangguan telinga yang disebut dengan otitis media. Ini gara-gara apa? Gara-gara tulang telinga yang ada di dalam telinga dalam itu tumbuh terus-terusan, akhirnya menutupi suara yang bisa masuk. Jadi di sini itu nanti akan tumbuh tulang yang sangat banyak. Normalnya sedikit atau cukup, tapi ini sangat banyak, akhirnya suara tidak bisa masuk karena ketutup tulang yang tumbuh itu. Yang terakhir adalah otosclerosis. Ini karena apa? Karena iritasi. Jadi di sini iritasi luka, akhirnya bernanah dan lain sebagainya, dan itulah yang dinamakan dengan iritasi. Nah, kemudian
Cara menjaga kesehatan telinga ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri. Pertama, membersihkan telinga bagian luar, tidak membersihkan dengan benda tajam. Jadi kalau membersihkan itu ya, terutama bagian luar dan bagian tengah, itu menggunakan cotton bud ya. Yang paling baik pakai cotton bud, jangan pakai yang lainnya. Bisa pakai yang lainnya tapi beresiko. Terus apabila infeksi, segera berobat ke dokter, tidak mengonsumsi obat berlebih. Jadi bagi kalian yang biasa mengkonsumsi obat-obatan, coba dikurangi, sekarang beralih ke obat-obat yang herbal yang tidak beresiko. Terus tutup telinga bila ada suara keras, ada petir, ada suara mesin yang di dekat kalian, telinganya ditutup biar tidak merusak telinga. Mendengarkan musik tidak terlalu keras ya, asal sudah terdengar sudah cukup, nggak usah keras-keras. Tidak terlalu sering menggunakan headset karena headset itu panas di kuping dan akhirnya juga membuat kerusakan dalam telinga. Nah, mungkin itu dulu dari Pak Guru, mudah-mudahan bisa membantu. Dan sekian, tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.